Anda kembali di Metro Siang dan kita masuk dalam segmen Kilas Siang. Kilas Siang yang pertama, pemirsa, aksi petugas damkar di Kabupaten Kerinci Jambi mengevakuasi sarang tawon Vespa berlangsung dramatis. Sementara itu di Tambora, Jakarta Barat, tim damkar membantu evakuasi warga obesitas untuk dibawa ke rumah sakit. Sama-sama kita simak. Pemirsa, inilah proses evakuasi sarang tawon Vespa yang berlangsung di kediaman Bapak Parto berlokasi di Desa Sako 2, Kecamatan Kayu Aro Barat. Setelah petugas mendapatkan laporan. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan karena sarang tawon berada di dalam loteng rumah warga yang sempit. Oleh karena itu sempat menyulitkan petugas. Petugas terpaksa menaiki tangga untuk bisa menyumbat pintu sarang tawon dengan kain yang telah dibasahi pertalite agar tawon tidak menyerang petugas maupun warga sekitar. Petugas berlahan mencongkel sarang tawon yang sangat besar menggunakan parang kemudian dimasukkan ke dalam karung. Evakuasi ini berlangsung kurang lebih 30 menit dan berjalan sukses. Menurut penghuni rumah, tawon-tawon ini sudah sering menyerang penghuni rumah, anak-anak termasuk serangga. Satu lagi ini. Mau diikat, Pak? Nggak usah ya? Nggak usah. Selanjutnya pemirsa, juga ada aksi heroik dari damkar. Kali ini berlangsung di Tambora. Kita sama-sama lihat ini dengan bantuan tim medis. Petugas pemadam kebakaran membantu memindahkan pria obesitas di Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat yang hendak dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kondisi pasien kala itu tengah sakit migrain membuatnya kesulitan untuk bangun. Kemudian juga berat badan pasien mencapai 100 kg membuat pihak keluarga dan tim medis yang datang menjemput pasien meminta bantuan dari petugas pemadam kebakaran. Akses lokasi yang sempit menjadi kendala petugas selama proses pemindahan pasien ke mobil ambulans. Namun proses pemindahan berhasil dilakukan berkat bantuan dari tim medis, warga dan juga petugas pemadam kebakaran yang berkolaborasi. Pasien pun kini telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Ya, ya. Titik beratnya di sini. Oh iya, oke. Lagi. Cukup. Luar biasa ya pemirsa, nampaknya memang petugas pemadam kebakaran ini selalu menjadi top of mind dari masyarakat. Ada yang meminta untuk mengusir sarang tawon, pria obesitas. Kemudian juga kita tahu ya, bahkan ada yang saat itu diputusin oleh pacarnya, kemudian manggil tugas damkar untuk bisa menghiburnya. Intinya adalah semangat terus untuk petugas pemadam kebakaran, terus berikan yang terbaik untuk melayani masyarakat Indonesia. Kita beralih pemirsa ke Kilas Siang yang kedua. Kalau biasanya daun nanas itu terbuang, tapi di tangan seorang pria di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah justru menjadi peluang usaha yang bernilai ekspor. Melalui inovasi kerajinan anyaman, daun berduri itu kini menjadi sumber ekonomi masyarakat desa dan bahkan dilirik oleh pasar mancanegara. Beginilah langkah pagi dari Suwanto. Ia adalah warga desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang menyibak dedaunan nanas yang tajam di kaki Gunung Muria. Bukan buahnya, melainkan daun nanas itulah yang kini bisa menyambung hidup bagi dirinya dan juga warga sekitar. Jadi desa Tergo ini pemirsa memang dikenal sebagai kampung perajin pandan. Oleh karena itu memang banyak tangan-tangan terampil warga desa yang kini menganyam daun nanas menjadi karya seni yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Produksinya bermacam-macam, mulai dari tas, dompet, topi, hingga peci. Produk-produk UMKM ini tidak hanya laku di pasar lokal saja, melainkan juga berhasil tembus loh ke pasar tradisional, ke pasar internasional, ada ke Tiongkok, ke Singapura, Turki, bahkan ke Libya. Dan tidak hanya produksi saja pemirsa, 1000 bibit nanas juga ditanam untuk bisa menjamin ketersediaan bahan baku jangka panjang. Ini adalah inovasi dari limbah daun nanas menjadi kerajinan ekspor. Desa Tergo di lereng Pegunungan Muria kini tidak hanya dikenal sebagai kampung perajin saja, tapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif dari desa yang berhasil mendunia.
Kerannya pemirsa dari daun nanas akhirnya bisa menjadi suatu hal yang menambah nilai ekonomi, bahkan bisa membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi sebenarnya kita tinggal melirik saja ke sekitar, ada apa yang bisa kita lakukan, karena seluruhnya ini bisa menjadi hal yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Kita beralih pemirsa ke kilas siang yang selanjutnya. Ini pastinya sangat menggemaskan ya, karena ada puluhan anjing pak yang berparade di jalan-jalan kota Meksiko pada Minggu selama acara Pakmania 2025. Mereka ini memamerkan kostum yang terinspirasi dari horor dan budaya pop sebagai bagian dari perayaan Halloween. Kita sama-sama lihat pemirsa. Jadi ini bukan kali pertama acara diselenggarakan. Seperti pada 3 tahun sebelumnya, acara ini diselenggarakan dengan tujuan utama yang mulia, yaitu menggalang dana untuk mendukung sebuah tempat penampungan hewan dengan para peserta menyumbangkan berbagai donasi. Video ini menunjukkan anjing pak yang didandani sebagai monster, hantu, dan makhluk seram lainnya. Mereka berparade di sepanjang jalan utama ibu kota Meksiko, pastinya didampingi oleh pemiliknya. Nah, selain jalan-jalan, acara tersebut juga mencakup lomba kostum, di mana baik anjing pak maupun pemiliknya memamerkan kostum paling seram dan juga kostum yang paling lucu bagi mereka. Acara yang diselenggarakan oleh organisasi Nirlaba Pakmania ini didedikasikan untuk tujuan yang mulia. Tahun ini, acara tersebut mendukung sebuah panti asuhan hewan dengan para peserta menyumbangkan barang-barang untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Pakmania dimulai di Mexico City pada tahun 2022 dan seiring berjalannya waktu telah berkembang menjadi lebih dari sekadar parade hewan peliharaan, melainkan menjadi ruang untuk merayakan kreativitas dan juga rasa cinta terhadap hewan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.